Oke, welcome back to my channel. Masih bersama Hengki Mokar di Ngobras All TV. Baru tau kan TV ya? Oh yes, gitu bro. Baru tahu bro. Kemarin gue udah sehari yang kemarin. Kok sehari kemarin? Ya kemarin ya? Kemarin. Kemarin gue emang udah keliling-keliling di sini. Pas gue posting baru lo komen. Iya. Ternyata lo mau ngajakin gue ternyata mau ke sini gitu ya. Betul. Dan Produk apa sih? itu sebenarnya anti drone dan kebetulan juga sebenarnya udah lama juga nih kita ketemu. Begitu ketemu ternyata ngenalin langsung anti drone nih. Iya. Oke, ini lupa namanya bro. Oke, kenalin. Nama gua Riko Sugiono. Ya, ini sahabat baik gua, Bro Hengki, yang udah lama tuh dan baru sekarang ketemu dan di event besar ternyata. Ya, kurang lebih 10 tahun lebih lah ya. 10 tahun lah. Kalau event kematian, terus kita datang. Yes, betul. Ini itu aja. Ya, gimana bro? Jadi yang udah ada kemarin kan pilot drone nih. Oh, iya. Pilot drone. Sebenarnya nyambung kita ya? nyambung. Jadi kalau walaupun kita sahabatan tapi kita nih pro kontra sebenarnya. Oh, ada garis. Iya. Lo pilot drone, goyang anti drone gitu. Ya, oke. Karena di sini kan drone itu kan kayak mata pisau ya. Bisa digunakan yang manfaat, bisa digunakan untuk yang sebaliknya kan. Iya, gitu. plus minusnya ada. Yes, betul bro. Kalau untuk konten kreator itu main paling 10 menit. Iya. Kalau yang hacker-hacker seperti yang drone gelap itu ya, Betul. nggak tahu maksudnya seperti apa. Betul. Nah, gini. Itu aja sih. Kalau yang positifnya drone itu kan lebih banyak kita bicara kepada dokumentasi maupun kepada pekerjaan kan. Tuh, konten kreator. Yes, betul dan ke pekerjaan baik itu masuk ke untuk agrobisnis ya kan, untuk kemudian untuk liputan-liputan dokumentasi wisata kan gitu. Betul. Nah, cuman kalau kita bicara bagaimana kesejahteraan kan tahu sendiri, Bro. Drone sekarang bisa di custom, bisa buat gendong C4. Nah, itu dia. Kemudian kalau kita bicara kilang minyak ya kemarin gue pernah presentasi kemarin di salah satu industri migas ya, oil and gas. Nah, itu takut drone yang asing itu nabrakin ke kilang yang bisa dan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya yang jadi faktor negatifnya. Gua rasa sih perlu banget sih. Iya. Makanya anti drone itu hadir sebenarnya untuk memproteksi itu. Ya. Gitu. Jadi udah ada antinya ya. Betul. Jadi drone. Betul. Jadi di situ kan kalau kita bicara di industrial ya, oil and gas itu kan namanya. Itu ada dua tuh fungsi itu. Pertama buat health safety kan dan environment HSE. Kedua itu untuk BCP tuh, business continuity plan. Nah, itu. Supaya bisnis nggak stop karena gangguan itu tadi, dia perlu mitigasi, perlu preventifnya. Ya, betul. Mitigasi itu perlu banget. Betul. Artinya dengan radar itu kita deteksi yang bisa dilakukan adalah whitelist, blacklist. Whitelist tuh drone yang memang diizinkan. Oh, diizinkan. Jadi ID-nya diisi dari data. Kedetek. Nah, kalau yang blacklist, yang ID-nya memang tidak diizinkan nanti masuk di area tersebut. Sehingga nanti bisa deteksi di dalam radar, bisa kita lakukan spoofing maupun jamming. Seperti itu, Bro. Oke, jadi frekuensinya kadang ada yang jago-jago pemain drone nih. Dia ada yang FPV, yang yang ngebut, misalnya yang ngebut lah. Iya. Nah, itu apakah bisa dijumper atau dijatuhkan? Bisa. Jadi kalau bicara di sisi jamming biasanya biasanya dia ada frekuensi yang nanti bisa di custom ya, tergantung device sih ini, Mbak. Device-nya macam-macam. Jadi ada yang kelasnya device-nya frekuensi rendah maupun tinggi. Ya. Nah, itu nanti sifatnya nanti pengacauan signal. Jadi si drone itu udah nggak bisa kehilangan kendali, memutus dengan si controllernya gitu, memutus di gitu. pilotnya ya. Jadi, dan contoh gue main di sini nih. Ya. Kedetek dong gue ya. Kedetek sampai ke ID-nya, sampai ke nama drone-nya, jenis drone-nya. Nah, jadi gini ada pertanyaan juga nih. Ya. Kadang gue kan pakai Phantom 3 Pro nih. Ya. Gue tanpa selular itu bisa loh. Iya, betul. Itu kedetek gak? Kedetek juga. Jadi antara pilot drone sama pesawat doang kan? Betul. Tanpa HP, gue nggak pakai HP. Ya. Karena gini. Bisa. Karena gini, di dalam anti drone ini dia punya macam-macam frekuensi yang nanti bisa bisa di custom.
Oh, Artinya gitu. Siap, siap. dia ada custom untuk frekuensi WiFi, Hah? custom untuk frekuensi 1,5 GHz, 2,5 GHz, jadi tergantung nanti. Oh, dia langsung Ah, frekuensinya dia nyari bisa, ya, nyari ya. frekuensinya dia bisa custom untuk menangkap kira-kira si drone itu punya teknologi di frekuensi berapa. Oke. Penasaran nih. Gue bisa dong mampir ke Oh, bisa, silakan kalau mau lihat. Nanti juga kita kelihatan di situ jenis drone apa saja, ID drone-nya apa saja itu bisa kelihatan semuanya. Wah, keren banget. Keren, keren. Boleh sebut merek dong? Sebut merek itu kita ambil dari China. Jadi industrinya yaitu yaitu LJ Tech. LJ Tech. Yes, nah, itu Oke. dari Tiongkok. Jadi kan pernah tahu tuh kasus yang perang India Pakistan ya. Oh, iya, Nah, iya, iya. itu Di lock ya? Yes, dan itu sifatnya memang seperti kayak nge-jamming spoofing itulah. Jadi Menarik, menarik, pesawatnya menarik, di menarik. jamming di spoofing akhirnya makanya bisa ditembak jatuh. Seperti itulah paling tidak. Oke. Ya udah kita ke dalam ya. Oke, silakan. Oke. Blok apa namanya ini? Dia di Hall C. Hall C 2 apa Hall Hall C berapa ya? Coba nanti kita lihat. Oke, ke dalam dulu. Siap. Sahabat Ngobras Pol, dengan Bro Hengki, saya akan tunjukkan sini. Jadi ini adalah device sebuah anti drone, yang mana nanti anti drone ini adalah menggunakan radar. Seperti kita lihat di sini, ini adalah bentuk radar yang memang difungsikan untuk mendeteksi drone-drone yang tidak dikenal dianggap suspek, yang mana bisa memunculkan beberapa ancaman-ancaman, terutama bisa masuk ke dalam industri, contohnya kilang minyak, kemudian PLTU dan sebagainya macamnya. Ancaman-ancaman yang sifatnya strategik nasional pun salah satu masuk di dalamnya. Jadi fungsi-fungsi ini adalah mempunyai banyak difungsikan untuk berbagai macam band. Ada Wi-Fi, kemudian ada 24 GHz dan lain macamnya. Jadi semua fungsinya itu menggunakan 3 fungsi yang cukup penting di dalam radar. Pertama ada detection, spoofing, dan jamming. Dan semuanya itu adalah merupakan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Demikian. Oke, ada satu lagi yang mau saya tunjukkan. Mari. Di dalam mendeteksi drone, tidak hanya melakukan deteksi yang sifatnya device, tapi juga salah satunya yang akan saya tunjukkan di sini adalah device ini bisa menunjukkan beberapa tampilan yang mana nanti kita bisa melihat kira-kira drone yang dideteksi itu jenisnya apa, kemudian punya ID drone seperti apa. Kita bisa lihat jenis-jenis drone yang bisa ditangkap melalui radar ini. Seperti ini contohnya. Oke, alat ini ada beberapa fungsi dengan jangkauan yang berbeda-beda tergantung dengan tipe. Minimal ada yang maksimal ada yang 3 kilo, yang device paling kecil. Kemudian yang sifatnya lebih high end bisa dilakukan 5 sampai 8 kilo. Itu semuanya bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan alatnya. Oke, baik. Jika rekan-rekan di sini membutuhkan sebuah alat yang memang fungsinya untuk melakukan detection drone, baik itu akan melakukan protection maupun hanya mendeteksi, bisa dilakukan dengan berbagai macam industri, baik industri manufacturing maupun swasta yang sifatnya event, yang perlu pengamanan khusus mendeteksi dengan drone-drone yang sifatnya liar maupun bisa dikategorikan sebagai blacklist drone, yang mana drone tersebut bisa kita masukkan sebagai whitelist dan blacklist yang bisa diproteksi maupun yang memang diizinkan untuk melakukan peliputan di setiap area. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa cukup dibutuhkan oleh rekan-rekan semua, bisa nanti kontak kepada Bro Hengki. Demikian. Sahabat Ngobras Pol, mungkin rekan-rekan sekalian pasti penasaran, kira-kira bisa nggak sih kita untuk melakukan demo produknya seperti apa? Ya, mungkin ini nanti saya kenalkan dengan
Bro Swendi. Nah ini Bro Swendi namanya. Nanti saya dengan beliau lah yang nanti melakukan arrangement terhadap POC maupun demo. Jadi gimana nih kira-kira Bro Hendy, jika memang dibutuhkan demo, apakah bisa di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, gimana bisa Kak? Kita siap. Kalau untuk Pulau Jawa kita bisa kasih yang jam Pulau Jawa. Tapi kalau di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sumatera atau Sulawesi, kita bisa hanya untuk deteksi kalau waktunya cepat. Tapi kalau waktunya lama, jadi saya perlu waktu untuk kirim barang yang jammer ke lokasi pulau itu gitu. Jadi itu mungkin butuh waktu Pak. Jadi yang penting informasinya diberikan dulu kepada Bapak, nanti kita tinggal komunikasi kembali. Oke, nah begitulah kira-kira bro Obraspol. Jika memang ada kebutuhan, silahkan kontak ke kami. Nanti kita koordinasi. Demikian. Terima kasih. Oke.